Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPD PKS Kota Bandung. Bersama saya Rahmat Suhendar yang akan memperbincangkan dengan tema yang akan kita usung, yang lagi on, yang lagi hot, yakni adalah tentang kesehatan mental remaja pasca mengikuti SNBT dan SPMB. Kami mengundang narasumber yang sudah tak asing lagi di mata para remaja serta warga Kota Bandung secara khusus. Ya, kita undang di tengah-tengah kita Dr. Indra Kusumah. Selamat datang, Kang. Apa kabarnya, Kang? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah sahabat sekalian, kita undang Dr. Indra Kusumah ini adalah sebagai seorang dosen sekaligus ilmuwan psikolog. Kita masuk nih, Kang Indra, menyambut tentang masalah yang lagi on hari ini. Banyak di antara harapan dan mimpi anak-anak remaja yang mengikuti SNBT dan SPMB. Ternyata apa yang menjadi harapan mereka tidak tercapai, sehingga membuat mental mereka drop. Kira-kira bagaimana pandangan Kang Indra nih? Oke, Kang Rahmat. Memang saat ini momentumnya pasca ujian ya, ada UTBK. Betul. Dulu UMPTN, baru dulu. Betul. Baru. Zaman saya UMPTN, ujian masuk ya. perguruan tinggi negeri. Sekarang UTBK. Ada juga SNBP tadi. Betul. Kalau dulu PMDK zaman kita itu ya. Betul. Yang masuk bukan jalur testing kan, tapi karena nilai raport. Betul. Nah, dan yang mengalami itu memang masuk kategori remaja. Betul. Remaja sendiri sebenarnya dalam konteks psikologi itu boleh dibilang istilah baru ya, sehingga disebut penemuan sosial. Dulu kan anak dewasa gitu. Betul. Anak dewasa, nggak ada istilah remaja dulu itu. Nah, kan dalam konteks keagamaan pun ya anak dewasa, pembatasnya itu akil balik. Ketika fase balik itu sudah dianggap dewasa langsung ya. Namun ternyata ada dalam prosesnya itu ada proses transisi yang dalam fase berikutnya disebut sebagai istilahnya remaja. Sebenarnya kalau secara hukumnya ada anak ada dewasa aja biasanya. Kalau secara hukum, jadi dalam konteks psikologi kemudian dikenal istilah remaja. Ya fase transisi boleh dibilang antara fase anak-anak dengan dewasa. Umumnya seringkali secara fisik itu sudah dewasa dengan baliknya itu. Betul. Namun bisa jadi belum sampai ke level tamyiz, mumayyiz, bisa membedakan baik buruk, sadar secara keseluruhan atas dirinya, visi misi hidup dan lain sebagainya. Betul. Artinya idealnya kan balik dan akil itu barengan. Idealnya. Sehingga sudah stabil secara biologis dan juga secara psikologis. Karena akil itu ke fungsi mental, fungsi psikologis. Cuma ternyata kadang ada jarak tuh. Baliknya menjadi lebih dulu, lebih dini anak-anak kita itu. Tapi fase matangnya itu jadi berjarak tuh. Sehingga masa transisinya jadi lebih lama. Nah, yang kemudian saat ini remaja itu umumnya disebut antara usia 10 sampai sekitar 24 tahun. 10 sampai 24 tahun. Ada fase remaja awal 10 sampai 14-15an, remaja tengah 15 sampai 17, nah 17 sampai 20-an. Awal itu remaja akhir disebut. Yang kadang 20-an juga di pakar yang lain sudah menyebut sudah masuk dewasa sebenarnya. Nah, yang mengikuti tadi UTBK itu kan berarti di remaja akhir. Fase di remaja akhir. Memang itu fase yang penting karena itu penentuan masuk ke dewasa. Ada proses pencarian identitas akhirnya di situ biasanya. Penentuan tujuan hidup. Termasuk juga kaitan dengan penegasan jati dirinya. Identitas dirinya ya.
UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi itu memang menjadi isu yang krusial bagi teman-teman ini nih. Karena bisa jadi atau banyak di antara mereka yang tidak menganggap ini bukan sekedar ya pilihan kuliah atau tidak. Tapi ini kaitan dengan nilai diri mereka. Harga diri mereka gitu. Luar biasa. Sehingga pemanaan itu menjadikan tadi ketika ada ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan, misalkan SNBP ternyata nggak masuk, ikut UTBK nggak masuk juga, misal begitu. Nah, menghadapi kegagalan ini tidak semua remaja kita siap menghadapi itu, sehingga ada yang memang mampu menghadapinya. Yang pasti itu bisa jadi stresor ya. Kalau dalam konteks psikologi, situasi-situasi seperti itu, event-event bahkan bisa jadi sampai yang traumatic event, itu bisa menjadi stresor. Nah, orang itu ada dua tipe stresnya. Ada yang stresnya menghadapi stresor itu dia positif, ada negatif. Jadi stres itu ada dua, nggak senantiasa negatif stres itu. Kan kita memandang kalau stres itu konotasinya negatif gitu kan. Nah, stres itu ada dua, ada namanya distress, ada eustress. Distress itu konteksnya begini, ketika ambang stres seseorang lebih rendah daripada stresornya. Jadi kalau stresornya kekuatannya kalau dikuantifikasi diangkakan, misal kegagalan itu skornya misal kalau diskorkan nih 80 tuh. Ambang stres dia 70. Berarti kan nggak kuat tuh. Ya, akhirnya mengalami masalah mental, terganggulah kesehatan mentalnya. Tapi bisa jadi stresor yang sama, sama 80, tapi dia punya ambang stresnya 100. Dia bisa tetap menghadapi secara sehat begitu. Secara sehat. Nah, yang jadi problem skill untuk menghadapi atau coping stress istilahnya, kalau dalam psikologi itu kan sebuah skill. Nah, skill itu kan bisa rendah bisa tinggi tuh. Dan itu kaitan dengan ambang stres tadi. Nah, yang kemudian bermasalah secara psikologis itu yang mengalami distress. Kalau yang eustress, yang ambang stresnya lebih tinggi, stresor yang sama dia tetap bisa menghadapi, dia bisa tetap stabil begitu. Atau kalaupun dia terguncang dia tetap recovery. Nah, itu perbedaannya. Ya, ketika ada stresor pasti ada efek, tapi ketika ambang stresnya lebih tinggi, itu kemampuan psikologis itu memang idealnya dilatih ya. Dilatih kepada anak-anak kita bahkan sejak kecil. Kalau sejak kecilnya anak-anak itu semuanya difasilitasi, tidak belajar dari kegagalan, kesakitan gitu. Semuanya diproteksi. Umumnya begitu tumbang tuh ketika menghadapi masalah kehidupan yang sebenarnya. Karena sebetulnya stres itu ada proses untuk melatihnya sendirinya. Betul. Itu sebuah skill hidup, life skill itu. Skill. Tapi kan pada umumnya bagaimana ketika anak stres? Sejujurnya kita sebagai orang tua tuh nggak tega, gitu kan? Anak mendapatkan tekanan-tekanan seperti hal itu. Kira-kira bagaimana tuh Kang menyikapinya? Nah, kalau konteks penyikapannya, memang ada beberapa hal. Pertama bisa remaja itu sendiri ya. Remaja itu sendiri, dia perlu mulai pertama menyadari kondisinya seperti apa nih. Apakah dia masih sanggup atau tidak menghadapi ini. Kalau masih sanggup, nah dia bisa tetap ada opsi-opsi lain. Hidup masih terus berjalan gitu. Bisa jadi akan mencari kalau nggak di negeri di swasta lah. Masuk yang UTBK ada yang jalur mandiri misalnya. Kalau yang negeri kan opsi itu nggak selesai hanya di satu pilihan begitu. Nah, tapi kalau misal mengalami stres yang eustress tadi, ada perubahan perilaku di pola tidur, pola interaksi dengan anggota keluarga yang lain, dengan teman, menarik diri misal gitu ya. Saya butuh
bantuan. Kalau seperti itu ya jangan malu untuk minta bantuan profesional atau juga cerita ke orang terdekat, orang tua, kakak dan lain sebagainya. Kira-kira berapa persen Kang ketika orang menceritakan duduk persoalan atau sesuatu yang dia menjadikan beban persoalan, apakah dengan mencurhatkan kepada seseorang itu bisa menjadi bagian dari solusi? Betul. Oke. Jadi itu kanalisasi dari energi negatif atau emosi negatif dalam diri itu memang perlu dikanalisasi. Oke. Curhat itu mengungkapkan, menyampaikan itu bagian dari solusi. Meskipun memang ketika curhat bisa jadi tujuannya itu bukan untuk mendapatkan solusi. Ya, ingin cerita aja sehingga lega gitu. Betul. Lega. Pada dasarnya orang sebetulnya dari setiap persoalan yang dihadapi sebetulnya orang tuh punya ya intuisi untuk menyelesaikan. Betul. Tapi kadang orang itu butuh pengakuan seperti halnya tadi Betul. mungkin ya. Ya. Oke. Jadi kalau dalam konteks soft skill ya, umumnya orang ngebagi 2. Kalau saya ngebagi 3 tuh. Soft skill itu ada intrapersonal skills. Oke. Ini proses dalam diri kita menyadari ketika ada masalah, menyadari pilihan-pilihan hidup, menyadari saya harus merespon seperti apa nih atas kejadian yang saya alami. Nah kalau kita menyadari hal itu, oh kalau ini saya kurang tepat nih, saya mending oke lah, saya rehat dulu, tidur dulu, istirahat, setelah itu segera olahraga apa sih, misal begitu ya. Oke. Itu kan kesadaran intrapersonal tuh. Iya. Yang kedua interpersonal, skill-skill interpersonal, termasuk komunikasi, cerita, curhat dan lain sebagainya, itu juga skill tersendiri. Yang ketiga yang jangan lupa adalah transpersonal. Itu juga skill komunikasi kita dengan beyond person ya. Di atas manusia Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud, dalam ruku kita cerita, nangis, lepaskan di situ begitu. Itu menyelesaikan masalah kita. Setidaknya si gangguan itu kita lepaskan. Karena seringkali gini Kang Rahmat. Kalau gangguan psikologis itu kan umumnya bukan sesuatu yang nyata, sakitnya itu kayak dipukul begitu ya. Tapi kalau dipukul ada sesuatu yang berat gitu. Bisa jadi hal yang ringan, bahkan bisa jadi bagi orang lain ringan. Betul. Tapi karena dibawa-bawa terus, dipikirin terus, overthinking dan sebagainya, gangguannya jadi secara fisik. Awalnya psikologis, itu dalam psikologi disebutnya psikosomatis. Nah yang istilahnya psikosomatis. Nah, remaja yang bisa jadi karena sedih, pikirin terus, misalnya begitu ya, karena gagal, akhirnya yang sakit jadi secara fisik. Contoh gini deh, ya konteksnya ya. Nah ini yang sederhana ya. Permen nih. Coba Kang Rahmat pegang. Pegang begini. Ringan nggak? Ringan dong. Ringan kan? Ringan. Oke, sampai beres acara begini terus ya. Kira-kira gimana nih? Saya megang ini 1 jam rasanya nih. Waduh, pegal dong. Pegal kan? Pegal. Solusinya apa? Ya dilepasin. Nah itu dia. Jadi di antara skill untuk menghadapi masalah itu, bisa jadi kita sebenarnya bisa menyelesaikan itu secara pribadi tanpa harus bantuan orang. Itu lebih bagus, berarti kita punya skill. Ada namanya itu Sedona Method ya, metode Sedona. Itu menerima apa yang terjadi, ridho dengan apa yang terjadi, kemudian let it go, lepaskan. Lepaskan. Ada orang yang hanya dia menerima masalah itu, dikekewek. Seperti tadi permen ya, ini ringan. Tapi kalau saya pegang tadi, ilustrasinya saya pegang, sampai acara ini selesai, wah nggak kebayang. Nah, ada yang bawa masalah meskipun kayaknya sederhana, kita ajak senyum, orang mungkin nggak lihat gitu ya. Begitu, dia judes kayaknya marah ke saya. Dipikirinnya bukan cuma sejam, berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya saya salah naon, dosa naon gitu ya. Dalam konteks tadi, karakter orang seperti itu kategorinya apa? Dalam istilah psikologis tadi, penyakit atau apa gitu? Yang mana? Yang barusan. Jadi ada orang yang merespon dengan masalah-masalah yang sederhana, tetapi dia lebih menyimpan dan sulit untuk melepaskan. Kira-kira ada istilah atau apa gitu?
Kalau yang saya pahami pada dasarnya itu pilihan ya. Pilihan. Memang ada istilah introvert, extrovert. Kalau masyarakat umum kan memaknainya kadang berbeda dalam konteks psikologi. Kalau psikologi itu sebenarnya lebih pada energi charge-nya itu dari dalam atau dari luar gitu. Jadi kadang masyarakat umum memandang kalau satu masalah dipikirin sendiri itu introvert. Enggak begitu. Nah, konteks itu sebenarnya pilihan. Kesadaran atas pilihan-pilihan hidup. Nah, masalahnya banyak orang yang nggak nyadar bahwa dia telah memilih. Memilih untuk bersedih, memilih itu kan pilihan sebenarnya. Termasuk dalam konteks psikologi ya. Kitalah yang memilih respon atas berbagai stimulus yang datang kepada kita. Nah, misalkan membaca hasil UTBK kita gagal, itu stimulus. Kita yang memilih respon. Memilih responnya gimana? Ada yang denial, menyangkal, menyalahkan, marah-marah, putus asa. Iya salah mama, iya mah gitu, menekan saya, salah bapak gitunya, harus masuk ke perguruan tinggi ini gitu. Padahal saya inginnya ini gitu kan. Gitu. Bisa begitu. Atau menerima, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terima. Yang penting saya sudah maksimal berjuangnya. Betul. Berarti kita cari peluang yang lain. Opsi-opsi lain. Yang begitu bisa dia menghadapi masalah yang sama tapi cepat, istilah baru udah kayak nama move on gitu. Go move on nih. Move on. Cepat move on. Nah, kembali ke yang tadi, pertama bagi remajanya segera sadari kondisi, namun jangan juga menjudgment secara personal, saya lagi sakit mental ini dan itu ya. Akan lebih bagus konsul dengan profesional kalau memang kita merasa terganggu. Tidak istilahnya self diagnosis, urusan psikologis sekarang ini di satu sisi anak-anak remaja kita itu punya kesadaran yang lebih tinggi terhadap masalah-masalah kesehatan mental. Cuma kadang juga sisi lainnya makin banyak yang melakukan self diagnosis gitu. Tanpa kerangka keilmuan yang benar. Betul. Sehingga bisa jadi salah mendiagnosis, ya salah treatment juga, akhirnya nyari solusinya ke ChatGPT, ke AI dan lain sebagainya. Begitu. Nyambung nih, Kang Indra. Apakah ada perbedaan antara remaja fase-fase tahun 80, tahun 2000 dengan saat ini? Karena mungkin tahun 80, tahun 90 atau tahun 2000 awal itu nggak terlalu dominan yang namanya teknologi. Tetapi dengan hari ini kan gencar luar biasa medsos. Bagaimana cara kita menyikapi serta memilahkan perbedaan generasi tersebut serta pengaruh apa yang dirasakan dalam sosial kemasyarakatan? Kalau dari sisi perkembangan teknologi memang itu berdampak. Yang tadi saya sampaikan. Betul. Tingkat kematangan biologisnya lebih cepat, kematangan psikologisnya agak lebih lambat. Gitu. Hanya secara fisik dengan tontonan apa segala macam jadi lebih cepat haid, lebih cepat lebih basah kalau yang laki-laki. Tapi dari sisi kematangan dalam proses pengambilan keputusan jadi agak lebih lama nih, sehingga masa transisinya menjadi lebih lama. Nah ini memang ada peran orang tua, peran guru di situ untuk, kan idealnya tadi menyeimbangkan, seimbang bareng idealnya. Makanya seperti Imam Syafi'i usia 10 tahunan jadi mufti ya karena balik dengan akilnya itu sejalan gitu. Seperti itu. Sehingga orang juga percaya. Nah, ini memang jadi masalah kita, ada problem-problem yang dulu nggak ada, sekarang jadi ada karena teknologi, termasuk di remaja. Istilah FOMO begitu ya. Ini takut ketinggalan kalau saya nggak ngecek HP, akhirnya kan jadi kecanduan dah, seperti itu. Dan itu berdampak secara psikologis. Secara psikologis berdampak hal-hal seperti itu. Ketergantungan terhadap gadgetnya jadi makin tinggi, apalagi generasi
Z, bahkan generasi Alpha ya, adiknya tuh. Mhm. Sejak bayi, sejak kecil sudah kenal dengan yang basisnya video tuh, Hmm. video call. Kalau zaman kita kan dulu nggak ada. Ya ada. Oke. Zaman saya tuh paling telepon rumah. Telepon rumah. Telepon rumah. Ketika mahasiswa mulai ada pager segala macam. Betul. Tapi saya juga nggak punya waktu itu. Ya sekarang informasi bisa diakses segala macam. Lebih cepat Video segala kita dapatkan. Itu ada dampak seperti itu memang. Ini menjadi tantangan bagi para orang tua, bagi kita. Oke, kan gini, ada ketika tadi yang bisa menjadi sebuah persoalan dalam kesehatan mental. Kan hari ini kita fokus sebetulnya tentang kesehatan mental remaja. Betul. Akan tetapi ketika problematika SNBT tadi, SPMB dan lain sebagainya, bisa jadi ini juga berdampak terhadap keluarga. Kira-kira bagaimana juga arahan atau sikap seyogianya orang tua yang menerima kegagalan anaknya dalam mengikuti ujian tersebut kan? Ini pun memang tergantung kepada kematangan sebagai orang tua juga ya. Oke. Tapi idealnya orang tua menjadi support utama terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke. Dalam konteks kalaupun gagal, itu kan kalau orang tuanya memaknai gagal itu ya wajar, dalam kehidupan ada berhasil, ada gagal gitu. Betul. Yang penting sejak awal mendorong anaknya itu berusaha yang terbaik. Sehingga yang diapresiasi itu usaha terbaiknya. Tidak kemudian sampai dimarahi dan lain sebagainya. Konteksnya gini, anak semua usia sebenarnya, bukan cuma remaja. Yang dibutuhkan itu perasaan aman dan perasaan dicintai. Terutama yang terkait dengan dicintai itu cinta tanpa syarat. Ini meskipun tidak diucapkan, tapi anak ngerasa loh, saya ini dicintai kalau saya lulus UTBK, kalau saya lulus jurusan ini, kalau saya nilainya sekian gitu. Masya Allah. Nah, ini memang para orang tua perlu menginstal dalam dirinya mencintai anak tanpa syarat. Jadi kalau kalimatnya tanpa syarat itu mencintai, bagaimanapun kondisinya kita tetap mencintainya gitu. Nah itu menjadi modal awal. Kalaupun anak gagal, curhat itu pertama jadinya ke orang tua, nggak ke yang lain gitu. Apalagi menghindar, menjauh. Kenapa? Anak merasa aman, anak merasa dicintai. Anak tidak menganggap bahwa ketika saya gagal, saya jadi kayak nggak dianggap anak lagi gitu ya. Disepelekan, dibanding-bandingkan dengan kakaknya, dengan anak tetangga dan sebagainya. Enggak. Kalau meskipun saya gagal, saya tetap punya tempat kembali yang nyaman nih, tetap support saya untuk. Saya suka nih tagline-nya, mencintai tanpa syarat. Karena ada orang yang mencintai dengan syarat. Jika ayah mencintaimu, jika ranking 1, jika masuk jurusan ini, jika lolos ini, jika bisa seperti dulu ayah ibu masuk jurusan ini, kayak gitu-gitu tuh. Ada jika itu dengan syarat tuh. Meskipun itu tidak diucapkan secara lisan, anak ngerasa. Bahkan ada konotasi kesannya pembanding. Betul. Kalau ayah misalkan hari ini lulus misalkan dengan ujian, dengan peringkat, dengan ranking dan lain sebagainya, harapannya kan anak lebih baik kan? Iya. Nah itu membanding-bandingkan itu termasuk ekspresi dari mencintai dengan syarat itu. Luar biasa. Dan itu bisa berdampak ke psikologis anak. Meskipun nggak secara lisan, tapi dari perlakuan, sikap, anak ngerasa saya jadi kayak dikucilkan, kayak dijauhi oleh orang tua, nggak diajak ngobrol misalnya, kayaknya saya mengecewakan orang tua, saya kecewa dengan saya gitu. Ketika anak itu justru orang tua yang perlu pertama kali ngerangkul gitu. Ngerangkul bahwa kamu tetap anakku yang aku cintai gitu. Masya Allah, indah luar biasa nih gitu. Rekan sekalian ya, sahabat luar biasa. Kita jujur kita harus mengakui tentang keilmuan psikologi yang hari ini Kang Indra Kusuma sampaikan begitu luar biasa nih Kang. Ya, saya sebagai orang tua punya 3 anak. Kadang ada sisi yang kita ingin harapan itu sebagai motivasi, tetapi
tagline tadi memupus semuanya tuh. Mencintai tanpa syarat. Tanpa disadari kita sebetulnya melakukan banyak hal tentang itu. Persyaratan-persyaratan gitu kan. Kita akan benar-benar mengakui secara utuh kamu anakku gitu. Kalau kamu berprestasi, kalau kamu lolos dan lain sebagainya. Padahal itu akan memberikan sebuah dampak ekses yang menyakitkan buat anak ya. Masya Allah. Jadi justru kalau bahagia itu bersyarat prestasi, itu bisa berdampak negatif. Tapi dengan mencintai tanpa syarat, anak bahagia justru jadi berprestasi sebenarnya gitu. Nah, tinggal memang ada dua, satu dalam konteks ke anaknya. Biasanya saya menyampaikan begini, tugas sebagai orang tua ya. Tugas sebagai orang tua adalah memberikan dua, akar dan sayap. Akar itu value, nilai, iman, akidah, akhlak itu akar ya. Itu akar. Sehingga dikenalkan dengan Al-Quran sejak dini dan sebagainya. Itu akar. Yang kedua sayap, skill. Nah, kalau konteks kembali ke yang UTBK itu kan sebenarnya untuk sayap ya. Kalau akarnya bagus sejak kecil sampai usia remaja menjelang UTBK itu, responnya akan lebih baik menurut saya. Karena akar itu akan menjadi rujukan bagaimana merespon situasi. Jadi kalaupun gagal, kalau dia akarnya sudah menginstal dalam dirinya sabar, kalau sabar itu gimana responnya? Dalam Islam gimana kalau menghadapi kegagalan? Itu kan jadi rujukan tuh. Nah, terkait dengan sayap, pastikan sesuai dengan minat dan bakat dari anak. Bukan keinginan kita sebagai orang tua. Gitu. Karena kadang-kadang ayah dokter, ibu dokter, anaknya harus dokter. Padahal secara psikologis, tes segala macam, justru super powernya bukan di situ. Karena setiap anak itu punya super power. Nah, kalau semua anak, ya kalau dianalogikan di hutan gitu, semua anak harus bisa menyelam, ya burung kasihan kan gitu. Atau semua anak harus bisa terbang, ikan kasihan gitu. Ya, kalau ini, makanya kita perlu mengenali anak itu bahkan sampai dalemannya tuh. Dalemannya. Struktur otaknya dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat ini kekhasannya di mana nih yang tepat. Jadi tepat itu bukan untuk saya sebagai orang tua, tapi buat anak. Ini dalam konteks pilihan-pilihan jurusannya agar tidak terjadi tadi. Ini kan jurusan pilihan mama, bapak, bukan keinginan saya gitu. Itu kedua, agar si anak juga akhirnya nanti gue banget. Nah, kalau sesuai minat dan bakat, dia akan lebih dari rata-rata. Akan lebih dari rata-rata. Itu dalam konteks pemilihan jurusan dan kesesuaian anak dengan apa yang sayap apa yang mau dikembangkan gitu ya. Sayap apa yang mau dikembangkan, skill apa nih, kan itu terkait skill hidup tuh. Agar dia bisa mandiri, punya penghasilan dan bisa berkontribusi. Dan sejak awal itu perlu diinstal bahwa niat memilih jurusan itu konteksnya untuk kontribusi. Betul. Saya dulu ketika SMA ngobrol dengan guru ngaji saya itu, saya nanya, Ustaz, kira-kira ke depan jurusan yang banyak dibutuhkan yang masih minim di para aktivis dakwah apa gitu? Itu SMA tuh. Dan dia menjawab waktu itu ya, aktivis dakwah yang jurusan-jurusan eksak sudah banyak. Yang masih minim itu yang jurusan-jurusan sosial. Waktu itu saya mana yang sesuai minat saya yang di yang sosial. Qadarullahnya waktu itu saya dapat BMU, beasiswa mengikuti UMPTN dari sekolah, dari SMA itu datang Pak guru ke Bandung, masih tahu didaftarin nih beasiswa mengikuti UMPTN, IPA. Dan jadi ikut UMPTN gratis, dan kalau masuk gratis biaya masuk juga, bahkan selama sekian semester diganti gitu, jadi kayak dapat beasiswa.
cuma IPA, ini bisa diganti IPS nggak bisa katanya. Saya nambah deh biar IPS nggak bisa gitu. Akhirnya saya cari, qadarullah ternyata di Unpad psikologi itu IPA. Psikologi itu Psikologi masuk IPA. Jadi waktu itu Unpad, Undip, USU kalau tidak salah yang IPA basicnya masuk ke situ. Kalau UGM, UI itu IPS. Betul. Jadi saya pilih Unpad psikologi, alhamdulillah. Tapi waktu itu sejak awal memang karena alhamdulillah sudah ikut tarbiyah gitu ya sejak sekolah. Pemilihan jurusan juga bahwa nanti ini kontribusi saya di bidang keilmuan apa gitu. Jadi bukan cuma untuk semata ma'isyah saja. Betul. Jadi kontribusi dengan keilmuan yang saya bisa maksimum nih gitu. Seperti itu. Itu konteks ke anaknya. Kemudian yang berikutnya ke orang tua nih. Ke orang tua. Ya, saya yakin kita sebagai orang tua tidak pernah kehabisan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Yang mungkin terjadi adalah kehabisan cara yang tepat mengekspresikan cinta itu. Oke. Maksudnya sih sayang, cinta. Tapi terlalu memanjakan, protektif, bahkan ada yang sudah SMP masih pakai pampers gitu. Masih pakai pampers. Tapi itu bahaya loh. Kenapa? Karena anak itu bahasa cinta kan? Ya, dasarnya cinta, tapi cara ekspresinya salah gitu. Makanya tadi tidak akan kehabisan cinta, insya Allah gitu sebagai orang tua. Tapi yang mungkin terjadi kehabisan cara yang tepat mengekspresikan cinta itu. Betul. Ketika misalnya kayak tadi kan ada kejadian, bahkan sudah SMP, tapi masih pakai pampers sama orang tuanya. Biar lebih praktis gitu. Tapi itu kan menjadikan anak dia tidak terlatih untuk menahan. Menahan sesuatu. Ya kan toilet training itu intinya kan. Betul. Kapan saatnya menahan, belum saatnya mengendalikan. Ada yang kaitan dengan fungsi tubuh, tapi itu berdampak secara psikologis juga. Karena kalau pakai pampers, kapanpun pipis aja gitu. Akhirnya apa? Setiap punya keinginan harus segera dituruti segala macam. Kenapa? Dia nggak mengenal menahan diri, bersabar, mengendalikan diri, nggak dilatih. Toilet training itu diantara fungsinya itu. Luar biasa, sangat begitu luar biasa bahwa kunci kita adalah orang tua itu tidak ada kata habis untuk mencintai. Tetapi kadang kita kesulitan untuk mengekspresikan dengan cara yang tepat. Gak bisa cara yang tepat bisa jadi. Luar biasa. Kang, kita akan mendiskusikan bagaimana cara mengubah pola pikir dari gagal menjadi bertumbuh, Kang. Di psikologi itu ada istilah fixed mindset dan growth mindset ya. Fixed mindset itu yang Bima orang kampung, mungkin berhasil. Tapi kalau yang growth mindset, pikiran itu ini bisa dilatih nih, bisa dipelajari nih. Saya bisa lebih baik lagi nih. Betul. Begitu. Nah, dalam konteks tadi kegagalan itu kalau direspon dengan growth mindset yang terus bertumbuh, kegagalan itu menjadi pembelajaran dan tidak kapok untuk mencoba gitu. Tidak kapok untuk mencoba, apalagi kumeok memeh dipacot. Belum mencoba udah mundur duluan. Bahasa buhun kaluari keluar. Artinya kalau begitu kan kalah aja enggak gitu. Levelnya di bawah kalah gitu kalau nggak berani mencoba. Nah, mengubah itu memang perlu dimulai dari mulai menyadari nilai diri kita itu luar biasa. Bahwa kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai potensi yang luar biasa. Karena kalau dari awal sudah menganggap saya tidak bisa, tidak mungkin karena gagal misal gitu. Kita suudzon kepada diri kita dan hakikatnya kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suudzon Allah tidak memberikan kemampuan padahal kita belum mencoba maksimal, belum mencoba jalur lain, skill lain mungkin jurusan lain gitu. Ini memang akan terkait dengan paradigma kita tentang kehidupan ya. Apa yang terjadi kepada kita, kalau kita memaknai itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita ridho,
Oke. kita akan merespon dengan yang tepat tuh. Bahkan merespon kegagalan. Merespon kegagalan itu kita akan meresponnya dengan tepat, dan pada akhirnya kita akan tahu ternyata ini hikmahnya nih gitu. Oke. Dan kadang begini, perlu menyadari bahwa ada istilahnya gini, di antara bentuk komedi adalah tragedi masa lalu yang diceritakan masa kini. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Oke. Nah, tapi itu masa lalu, ketika diobrolin sekarang kita bisa sambil ketawa-ketawa gitu. Seperti itu. Kadang tragedi masa lalu itu bisa jadi komedi di masa depan gitu. Nah, kalau kita bisa istilahnya berdansa dengan duka gitu. Betul. Berdansa dengan kegagalan, bisa ngigelanana orang Sunda bilang. Maka justru kita akan semakin bertumbuh dan kita semakin matang. Kita semakin matang. Karena justru yang matang itu bukan orang yang nggak pernah gagal. Juara sejati bukan orang yang senantiasa memenangkan pertandingan, tapi orang yang juga yang senantiasa mampu bangkit dari setiap kegagalan. Justru kalau orang yang prinsipnya senantiasa berhasil, nggak pernah mengalami kegagalan, sekali gagal itu tumbang loh, dan kayak gitu. Dan kayak gitu. Dalam konteks ini analoginya seperti orang yang punya kepribadian imun dengan steril. Yang dibutuhkan itu orang yang punya kepribadian imun, bukan yang steril. Kalau steril harus dijauhkan dari yang bermasalah dan sebagainya. Betul. Justru ketika sekali ketemu tumbang tuh yang biasanya gitu. Tapi kalau yang punya daya tahan, dia bisa gaul dengan siapapun. Tapi dia senantiasa stabil gitu dan punya ciri khas sendiri. Itu punya imunitas tuh. Betul. Generasi yang punya imunitas termasuk dari kegagalan itu kan ya menjadi penguat tuh. Tapi kalau yang steril dijauhkan dari kegagalan, orang tuanya protektif, ini nggak boleh gagal, akhirnya tugas orang tuanya yang ngerjain, nilainya bagus, dia kayaknya bagus gitu. Tapi kan sampai kapan orang tua bisa nemenin sih? Betul kan? Betul. Sampai kapan gitu? Pada akhir justru yang didorong itu gimana anak bisa mandiri. Termasuk ya, dan ini termasuk mampu menghadapi kegagalan, dan anak itu kadang belajar dari respon orang tua loh. Ketika dia gagal, kalau kita merespon tetap dengan normal, wajar, bukan sesuatu yang seolah itu nggak boleh gagal itu gitu, nggak boleh sama sekali, malu kalau gagal itu gitu. Kayak bapak rek ngomong kumaha ka babaturan, mau bercerita apa kira-kira ayah gitu, kalau kamu gagal gitu kan, tidak lolos dan lain sebagainya, nakut-nakutin gitu kan. Justru di awal sudah disiapkan yang namanya hidup bisa berhasil bisa gagal. Betul. Kalaupun mau yang didorong, diapresiasi prosesnya, belajar terbaiknya, pilih jurusan yang memang paling diminati dan potensi nanti bisa leading di bidang itu sehingga kontribusi untuk umat nanti besar. Itu yang perlu didorongnya. Ketika bertemu kegagalan, ini urusan takdir kan? Ridho dengan takdir. Jadi respon awalnya ridho dulu gitu. Betul. Terima dulu. Dari setiap apa yang menjadi takdir tadi. Baik itu sebuah keberhasilan ataupun sebuah kegagalan. Harus terima. Bisa jadi kegagalan ini bukan akhir dari segala dunia. Betul. Karena hari ini penyempitan makna yang didapatkan dari kalangan remaja bahwa ketika tidak mampu mencapai apa yang menjadi harapan, salah satunya dari UTBK ini, SPMB ini dan lain sebagainya, seolah-olah dunia sudah rontok, sudah hancur sejadi-jadinya. Sudah posisi seperti itu, orang tua menjustifikasi, menyalahkan, menyudutkan, menekan lagi gitu kan. Dijauhkan lagi oleh lingkungan, oleh teman-temannya yang sudah lolos. Ini kan luar biasa gitu kan. Betul. Pemuka agama di mana gitu. Gitu kan. Ini menjadi beban, menjadi sebuah, saya kata mungkin bukan beban ya, tetapi menjadi challenge, tantangan buat kita para pejuang untuk mengajak pada aspek kebaikan dimanapun kalangan remaja hari ini, dengan tadi tantangan yang begitu luar biasa, era digital, di mana tidak ada tawazun, keseimbangan antara psikologisnya dengan biologisnya. Baik, kan kira-kira
dari hal-hal tadi yang kita coba sampaikan, Ya. pentingnya alternatif jalur pendidikan dan karir itu bagaimana kan? Alternatif pendidikan dan karir. Betul. Oke. Pertama memang kita perlu kenal dulu kekhasan kita. Betul. Cara berpikir, cara bersikap, defaultnya itu kira-kira gimana sebenarnya. Betul. Memang ada pendekatan psikometri ya dengan tes-tes psikologi. Betul. Ada juga sekarang yang berkembang misalkan berbasisnya biometrik ya. Seperti Stephen begitu. Betul. Yang pendekatannya biometrik. Ada jurnal ilmiah yang menunjukkan bahwa dermatoglifik ya seperti sidik jari itu juga representasi dari struktur otak gitu. Representasi eksternal dari struktur otak, sehingga ada yang penelitian untuk mengkorelasikan itu. Betul. Sehingga ketika kita tahu fungsi-fungsi yang dominan di otak dan lain sebagainya, itu kan berpengaruh terhadap perilaku juga. Oke. Itu akan ketemu polanya juga tuh. Cocoknya itu di yang terkait dengan manusia, atau yang terkait dengan teknik misal begitu ya, atau yang terkait dengan kebahasaan, atau yang terkait dengan hal yang sifatnya physically gitu. Betul. Kira-kira dia kuatnya itu nanti di bidang atau daya tarik itu ke aspek finansial, jadi pebisnis, pedagang ya, pedagang, atau jadi spesialis di sebuah keilmuan, atau jadi pengusaha. Karena pengusaha dengan pedagang beda tuh. Iya. Ada yang memang jual belinya, ada yang bikin sistemnya ya. Betul. Atau ada yang justru interaksinya dengan tipe manusia, dengan manusia. Ada orang yang cocoknya itu kerjanya itu clerical, di belakang meja melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu, dia nyaman di situ. Ada yang senang justru outdoor, di luar gitu, di geologis, di penjaga hutan, yang cocoknya yang gitu-gitu. Atau yang interaksi dengan manusia. Ya, semua orang punya keunikan. Betul. Semua orang punya keunikan, ya temukan keunikan kita itu. Gitu. Fokus dengan skill, fokus dengan kelebihan yang kita miliki. Betul. Oke. Baik, Kang, bagaimana cara kita menemukan kembali motivasi untuk terus belajar? Bukan hanya kepada kalangan remaja, tetapi tentunya belajar ini juga untuk orang tua. Iya. Gitu kan? Gimana kan? Kembali ke yang tadi, saya yakin sebagai orang tua tidak pernah kehabisan cinta. Betul. Ya mungkin terjadi kehabisan cara yang tepat untuk mengekspresikan. Maka perlu terus belajar. Agar kita bisa mengekspresikan cinta itu dengan tepat. Gimana berinteraksi dengan anak di bawah 7 tahun, 7 sampai 10, di atas 10, itu kan ada beda-beda cara interaksinya, ada ilmunya. Termasuk kalaupun kita marah, bagaimana? Kalaupun kita menghukum, bagaimana? Itu ada skill, ada seninya. Yang semuanya perlu dipelajari dan dipraktikkan. Saya juga terus belajar itu ya. Artinya tidak berarti sudah bisa semua. Saya juga sampai sekarang terus belajar. Yang wajib itu kan belajarnya, bukan sekolahnya. Tapi kalau bisa belajar lebih sistematis, itu lebih bagus. Hanya memang menjadi orang tua itu nggak ada jurusan khusus ya. Nggak ada. Tapi kabar baiknya di PKS, setahu saya concern betul tuh dengan hal tersebut. Hanya ada forum ayah, ada rumah keluarga Indonesia, termasuk dalam konteks pendidikan kesehatan ada departemen bidangnya sendiri tuh di PKS. Berarti kan concern dengan hal-hal seperti itu. Yang berarti para orang tua juga nih, misalkan yang menonton, ya kalau gabung dengan PKS, kita bisa belajar banyak nih menjadi orang tua gitu. Makanya temukan komunitas yang tepat. Kita bisa saling belajar. Saya gabung di forum ayah nih yang difasilitasi oleh PKS. Saya belajar banyak di situ. Saya belajar banyak. Ternyata seperti ini ya. Karena tidak segala hal juga saya dapatkan di kampus sih. Betul. Di Fakultas Psikologi, meskipun saya belajar di psikologi. Menjadi orang tua, menjadi ayah itu banyak orang yang telah berhasil, kita bisa belajar banyak. Betul. Ada yang sudah dibukukan, ada yang bisa sharingnya di seminar, di webinar, atau di grup-grup. Kita perlu terus mengupgrade diri kita.
Dan umumnya seringkali kalau ada acara-acara pembelajarannya tuh parenting dan sebagainya, ibu-ibu yang hadir. Padahal orang ayah juga sebenarnya berkepentingan besar hadir Berkontribusi besar gitu ya. Apalagi ternyata dalam Quran justru yang banyak diabadikan proses mendidik anak dengan pendekatan dialog segala banyaknya ayah loh. Ada Nabi Ibrahim, ada Luqman dan lain sebagainya. Ayah anak itu menginstal akidah dan lain sebagainya itu ayah. Nah seringkali ayah nganggap mendidik anak mah orang tua ibu lah gitu. Enggak. Justru tanggung jawab utama kita nih bapak nih. Itu ada pengklasifikasian Kang di masyarakat itu ada pengklasifikasi pembahasan seperti tadi. Ayah tuh tugas cari duit, yang ngurus pembelajaran anak segala macam, masak segala macam itu urusan mama, gitu kan? Makanya ada waktu-waktu khusus untuk ngobrol dengan anak ya, terutama kita ini para ayah. Ya, kadang sambil makan bareng atau sambil di jalan berdua gitu ngobrol. Kalau ada tokoh kayak seperti yang menulis Seven Habits, Stephen Covey, yaitu ada program Dad with Dad, kencan dengan ayah. Jadi mengalokasikan waktu khusus. Si A ada waktu khusus dengan ayahnya untuk ngobrol khusus sambil makan, sambil main, sambil kalau beliau sambil mungkin nonton bioskop begitu, sambil jalan, macam-macam lah. Yang di situ ya kayak kencan aja ngobrol santai gitu ya. Dan itu yang menjadikan ketika bahkan anak-anaknya sudah besar secara rutin datang ketemu ayahnya meskipun sudah beda negara bagian tapi punya jadwal rutin untuk datang gitu. Karena itu jadi pengalaman yang berkesan bagi anak-anak. Insyaallah. Begitu. Menarik juga ya, Dad with Dad ya, kencan dengan ayah. Dan ini bukan untuk anak laki-laki saja atau anak perempuan, dua-duanya. Laki dan perempuan ya. Ada yang bisa jadi bareng dengan ayah bunda, kencan dengan ayah bunda, ada yang dengan ayah aja, dengan ibu aja. Nah, kadang ada kebutuhan spesifik anak laki-laki dengan perempuan ada kebutuhan khususnya ya, mana yang lebih banyak diinstalnya gitu. Ini ada pengalaman secara pribadi ya. Saya mencoba untuk menyilangkan hal tadi. Bagaimana saya memenuhi kebutuhan cinta itu untuk juga dipenuhi untuk anak perempuan. Itu saya lakukan. Jalan dengan anak perempuan gitu, makan di luar, ngobrol dan lain sebagainya, melakukan komunikasi kehangatan, mengekspresikan bahasa-bahasa cinta kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang laki-laki gitu ya, yang kita akan mengatakan bahwa cinta pertamamu adalah aku, ayah. Jadi jangan sampai kemudian dia berpaling sebelum waktunya. Ini yang terjadi ya. Kita menemukan banyak persoalan-persoalan yang ini tumbuh sebetulnya dasarnya dari keluarga. Dan salah satu figur yang menjadikan center itu ternyata adalah ayah. Luar biasa. Dahsyat nih Kang Indra. Kita berbicara tentang kesehatan mental, salah satunya tentang masalah ujian gitu kan. Tetapi ini merambah gitu ya, tentang basically-nya ya. Kita bicara tentang basically bagaimana tumbuh kembang, salah satunya adalah mentalitas itu. Ternyata yang begitu besar berpengaruh adalah keluarga. Di PKS ada tagline ya kan tentang keluarga ini. Ya. Yang mana tuh? Bagaimana agar negara ini bisa kuat, ternyata dasarnya adalah dari keluarga. Makanya di PKS tadi ada sekolah ayah, gitu kan? Ada juga sekolah ibu ya. Sekolah ibu. Ini salah satunya rumah keluarga ya. Ini salah satunya ikhtiar usaha untuk memperkuat keluarga. Baik Kang, ini ada tambahan kembali. Mengapa Kang proses SPM juga memicu kecemasan nih? Balik lagi nih, biar kita matang nih gitu kan. Pertama karena jelas nantinya ada penilaian berhasil gagal ya. Betul. Dan adanya kecemasan terhadap apa yang akan terjadi, itu sangat mungkin
terjadi. Tinggal tadi kecemasannya itu masih di tingkat stresnya eustress atau distress. Betul. Oke. Kalau ketemunya dengan yang eustress, yang positif, stres yang positif, Betul. kecemasan itu diantisipasi justru menjadikan dia semakin waspada, semakin fokus, semakin serius tuh ketika mengerjakannya itu. Oke. Tapi kalau yang distress, bahkan mau ujian pun tiba-tiba keringat dingin, sakit perut, ke toilet, gitu kan. Ya otomatis tadi ya, seperti itu. Jadi ya, kecemasan kalau ketemunya dengan ambang stres yang lebih tinggi daripada kecemasan sebagai stresor, menurut saya sih aman-aman aja ya. Karena itu wajar gitu kita. Betul. Saya lulus nggak ya gitu. Oke. Secara manusiawi wajar aja. Tinggal kemudian ketika pilihan juga ngukur yang rasional gitu. Makanya biasanya kan ada uji coba dulu sebelumnya kan, skornya rata-rata berapa. Nah kalau skor sekian, yang kemungkinan bisa masuk jurusan apa itu untuk meminimalisir agar si cemasnya itu bukan cemas yang tidak jelas gitu. Oke. Baik Kang, tadi juga sebetulnya sudah dikupas. Ada tanda-tanda stres yang berlebihan selama proses seleksi itu. Tadi keringat gitu dan lain sebagainya gitu kan. Ada kecemasan berlebih mungkin gitunya. Bahkan bisa jadi sebagian kalangan itu ada yang nggak mengisi sama sekali. Blank aja gitu. Blank gitu. Gitu. Itu respon orang terhadap stresor itu beraneka ragam. Nah kalau sebelumnya sudah ada latihan, uji coba, dipersiapkan betul, kecil kemungkinan terjadi demikian. Justru ketika ujian, ini yang pernah saya belajar nih, ini pernah belajar nih gitu. Jadi malah banyak senyumnya, yang ini gitu. Itu kalau dipersiapkan jauh-jauh hari. Betul. Ini kaitan dengan pada akhirnya tadi persiapan secara personalnya seperti apa ya. Dan soft skillnya, ambang stresnya setinggi apa. Kalau dia sudah mempersiapkan, sudah belajar, keluarga juga kondusif, orang tua mendukung, dia juga dengan Allahnya dekat gitu ya, dia akan menjalani proses itu dengan tenang. Seperti tadi ya istilah tawazun tadi ya, menyeimbangkan. Dari awal sudah siap, apapun hasilnya saya ridho ya Allah. Udah tenang. Kalau gitu, kalau dari proses itu Allah berikan yang terbaik insyaallah. Oke. Baik Kang, ini ada poin terakhir. Bagaimana menjaga keseimbangan antara prestasi dan kesehatan mental Kang? Untuk menjaga keseimbangan antara prestasi dan kesehatan mental, hanya pastikan kita enjoy dalam menjalaninya. Kita menikmati. Oke. Makanya perlu kesesuaian antara minat dan bakat. Bakat saja tidak berminat, nggak itu juga. Berminat tapi nggak berbakat, ya paling average aja, rata-rata nanti. Mungkin bisa, tapi rata-rata gitu. Rata-rata. Nah, kalau berarti kan nggak kecil kemungkinan berprestasi itu. Tapi kalau ketemu dua-duanya, minat dan bakat, prestasi dapat, kesehatan mental juga dapat. Kenapa? Menikmati prosesnya. Enjoy ya, menikmatinya. Iya, menikmati prosesnya. Makanya ini kepada anak-anakku nih, harusnya sejak sebelumnya komunikasikan dengan orang tua apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, termasuk juga ya, proyeksi ke depan, rencana-rencana ke depan ingin seperti apa yang baik dalam konteks kepentingan pribadi ataupun juga tadi kepentingan peran-peran di masyarakat kepada umat dan sebagainya. Idealnya itu kesadaran itu sudah selesai ketika balik sebenarnya ya, ketika awal balik. Betul. Dan idealnya insya Allah sih harusnya juga usia-usia 17-an tadi remaja akhir itu udah mulai clear, harusnya udah mulai jelas. Yang bahaya kalau masa depan mau gimana terserah aja deh gitu. Bahaya tuh kalau gitu. Jadi penting tadi Stephen Covey mengatakan bahwa kita juga harus melakukan ya, menggali potensi anak itu. Dengan salah satunya adalah dengan ngajak keluar deh, salah satunya gitu kan diantaranya. Ngajak ngobrol, makan bareng, ngopi bareng gitu kan hari ini.
supaya kita bisa memproteksi apa yang menjadikan kecenderungan dia. Betul. Nah, skill dia yang kemudian hampir kadang kita tadi karena kesibukan, pengklasifikasian tadi, urusan anak, urusan mama, urusan umi gitu kan. Menyerahkan 100% gitu kan, luar biasa. Oke, luar biasa. Kan quote apa yang akan sobat sampaikan terakhir kepada anak-anak remaja kita yang hari ini gagal dan yang akan senantiasa sudah juga lolos dan akan menjaga keseimbangan mental mereka. Di antara dua hal tadi. Saya ingin menyampaikan sebenarnya sabda Rasulullah SAW. Yang Rasulullah pun sampai terpesona terhadap orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Ajaib, wow, fantastis sekali, keren banget nih orang yang beriman itu, kata Nabi. Kenapa? Amruhum kulluhum khair. Urusannya itu baik semua, nggak ada yang buruknya. Iza asabathu khairan syakara. Jika menimpa kepadanya kebaikan, syakara, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Wa idza asabathu syarran, jika menimpa keburukan, kegagalan, sabar, dia bersabar. Wa huwa khairul lahu. Dan itu baik buat dia. Nah, kalau kita punya dua jurus ini, syukur dan sabar, apalagi yang paling keren itu kalau kita bisa bersyukur dalam kesabaran. Gagal tapi kita bisa tetap bersyukur. Ya. Itu luar biasa. Atau bersabar dalam kesyukuran, artinya syukurnya itu daya tahan lama gitu. Lama. Karena kan sabar itu kaitan dengan daya tahan kan. Endurance, daya tahan. Atau bahasa lainnya ada yang menyebut adversity quotient, kecerdasan ketahan malangan. Walaupun gagal, bangkit lagi. Itu kecerdasan yang bisa begitu. Dan yang dimaksud Rasulullah berarti kira-kira begitu. Dan itu baik buat dia, nggak ada yang buruk. Kalau seperti itu. Ya pengalaman saya pernah gagal gitu, masuk ke daftar dulu dari Sanawiyah, daftar ke SMA 3 Bandung, ditolak gitu. Tolaknya karena bahwa ijazahnya bukan yang asli, yang aslinya udah di SMA 1 Tasik. Ditolak. Daftar ke Krida Nusantara. Lulus. Tapi saya daftarnya yang beasiswa, ternyata pas pengumuman yang nggak dapat beasiswa, saya ambil. Akhirnya yang di SMA 1 Tasik, dan ternyata alhamdulillah luar biasa, saya banyak dapat pembelajaran di situ. Tugas kita itu adalah fattaba' sababa, mengikuti sebab-sebabnya. Ya, semua opsi coba semaksimal mungkin gitu. Pada akhirnya insya Allah akan ketemu jalur yang terbaik buat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu, karena bisa jadi gagal karena Allah tahu di situ nggak cocok buat kamu gitu. Cocoknya di yang sini nih gitu, yang terbaik. Dan terbaiknya adalah untuk dunia dan akhirat. Begitu. Luar biasa, Kang Indra Kusuma, luar biasa yang telah memberikan banyak ilmu buat kita semua. Kang Indra, ini adalah merupakan podcast perdana bidang pendidikan dan kesehatan DPD PKS Kota Bandung. Luar biasa. Anda terpilih menjadi dari sederetan orang-orang untuk memberikan sharing berbagi ilmunya, luar biasa. Sekali lagi, terima kasih Kang. Amin. Jazakumullah khairan, sehat selalu dan senantiasa menyebarkan ilmu kepada orang banyak dan memberikan kebermanfaatan. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sahabat sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.